Ayo kita pecahkan. Gila, kompak banget kita. Kompak banget dong. Ya, karena kan ini udah 7 tahun ya. Been Jalan 7 years, 8 years. Udah kayak hukuman gebukin orang. Iya, lama ya. Oke, jadi kita hari ini ngomong tadi gebukin orang. Kita mau bahas tentang boxing. Yang Tapi lagi ini ramai. gebukinnya secara Sportif. ya kan, dan secara legal. Nah inilah lu kalau mau berantem tuh Di ring. gitu loh, jangan di jalan lu gebukin orang dan Di ring ada wasitnya, bener, penontonnya. ada poinnya dan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu. Iya, jadi semua sama-sama happy. Iya, dan adil juga pasti. Nggak tahu sih happy apa enggak. Tapi ya, ini kita mau bahas yang lagi rame banget ya. Lagi sering lah, lagi marak. Iya, sekarang nih lagi cukup Kayaknya hype lagi. konten-konten boxing ini menarik ya. Mau kita coba bikin boxing kalian ya kita. Ya boleh, cobalah ya kalau memang pengen. Pasti saya sekali tonjok udah langsung. Dus. Kebanyakan makan dong. Oke, jadi ini kan lagi rame kemarin di hype-innya Adalah Aska versus Paris Fernandes ya kan. Paris Fernandes. Sebelumnya lagi kan Aska dan Vicky Prasetyo. Cuman yang cukup gua sesuai ekspektasi gua apa, ya, bro? waktu Aska dan Paris. Kalau sama si Vicky kan Oke lah, di ring oke ya. lah, real ya. Kalau ini udah hype hari Minggu nih, gue inget banget tuh hari Minggu Oh, lu tadi liatin bilang, ya? Ikutin ternyata gue. video YouTube begini-begini gitu, sama yang apa yang pakai alat ya. Iya. Das gitu. Secara Gua kira di ring gitu. Gini, mungkin kita bahas secara marketingnya oke lah. Marketingnya bagus. Tapi lu merasa kayak kurang puas lu kok ekspektasinya sudah tinggi ya, karena kan Tapi itu ya namanya mungkin gimmick ya. dan tapi ya memang nggak bisa disalahkan juga, tapi memang secara konten emang beneran kan. rame 3 juta views. Ya bukan maksudnya secara konten beneran emang sih, beneran, memang iya kan. beneran, tapi bukan di ring ya. Tapi tidak sesuai ekspektasi aja. Nah, cuman ini kita bahas kenapa awalnya sih kok jadi rame ya mengenai tarungan di ring ini. Karena bahkan juga Jeffrey Nicole sempat dengan hatersnya melakukan pertarungan di ring. Ya menurut gua better begitu sih. Better Daripada sosok jagoan di jalanan, Iya. mending bawa ke ring. Nah, gue nggak tahu ini mulai dari mana, tapi yang awal-awal sempat gue lihat kan memang kayak si itu kan, siapa Winston dan Eric tapi dia bukan boxing, malah lebih ke MMA. dia MMA benar. Ini juga permasalahannya kan karena sempet ribut di bar ya. di bar katanya dipukul ya. Atau Ini makanya kan gue bilang katanya. Kita bukan akun gosip. Oke, kita bukan perihal itunya yang kita pengen bahas. Intinya mereka melakukan pertandingan. Setelah itu baru tuh rame kan Vicky dengan Aldi Taher. Dan bahkan dari Holy Wings itu sendiri yang langsung di Holy Wings dan di Net TV kayak. ya, soalnya menarik sih menurut gue ya. Dan lucu ya pertandingan Aldi Taher dan Vicky itu Aldinya kabur ya kan. Ya. Jadi waktu saat Vicky dan Aldi Taher bertanding itu juga ada setelah itu tandingan lain yang Banyak. tadi yang Jackson sama Paris, ada juga dengan almarhum Hero Tito dan James Moko Ginta ya. Ini malah meninggalnya saat pertandingan. Iya, pertanding ya. Itu dia ya, apalagi kalau pertandingan seperti ini kan ya memang nggak bisa dipungkiri resikonya Ada resiko. seperti itu, resikonya Iya. itu. Dan ini yang serunya lagi adalah setelah Vicky bertanding dengan Aldi Taher, dia menantang Deddy Corbuzier. Bukannya setahu gua tuh dari awal tuh dia tuh nantangnya Om Deddy Om Corbuzier. Deddy Corbuzier, tapi si Om Dedinya tuh nggak mau. Udahlah, Aska aja dah gitu. Ya gua rasa sih tahu sih gua kenapa alasannya nggak mau. Ya kalau kena pukul sekali, ya close the door. ini close the door. Masalahnya gitu, Pak. Vicky-nya close the door. Jadi kayak udah Aska aja deh. Cuma- Aska juga skillnya kan. Ya itu dah. Black belt semua. Mohon maaf ya kan. Gue suka tuh yang pas dia dari belakang langsung wow gitu. Wah, Tapi itu nggak tapi nggak kena loh. Kalau Iya. kena sih EO sih. Tapi gue takut kalau kena wasit. Udah muter kayak wasitnya lagi dong. lewat. Wasit kan minggir dong. Nah cuman maksud gue di sini kan sempet tuh ada di TikTok atau di mana tuh kayak pas yang salaman si Vicky sama si Askanya kayak mukanya kayak takut-takut gitu. Apalagi Vicky ini kan sempat menjadi ayah angkatnya si Aska Iya gitu. iya Sempat dan menikah dengan kayak tatapan si Aska waktu di persnya itu kok kayaknya mengerikan awas ya. sekali gitu loh. Lu ya kan sebenarnya juga sebelumnya waktu itu di podcastnya Deddy Corbuzier juga Vicky kan kayak diledekin kan lu mau mukul Aska ya iya. Aska mau mukul lu ya atau apa gitu. Oh iya Berani. bener. Ya udah di ring aja gitu ya akhirnya sampai terjadi pertarungan dan kakinya Vicky cedera. Cedera bener, tapi setidaknya tidak kabur. Dia menyelesaikan pertandingannya, Bagus, gentleman. ya. Maksudnya walaupun skillnya beda tapi tetap Ya, tapi maksudnya secara mental ya, gua akuin ya, Vicky Prasetyo tuh dahsyat loh. Kalau sebelum dia boxing aja tuh mentalnya udah begini.
Iya, intinya itulah yang Ya, terakhir. sekarang kita membahas tentang sejarah boxing. Oke, boleh banget. Dari pada tahun 1867 nih, ada olahragawan asal Wales bernama John Graham. Ini nih. Geraham Pak itu. Mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai Queensberry Rules ya, yang menjadikan aturan tinju modern termasuk penggunaan sarung tangan empuk. Dulunya berarti kagak tuh, kagak Pak. tuh. Wow. Street Atau fight, mungkin yang pakai. Nah, yang di perban itu ya. Tinju kemudian meraih kejayaan secara cepat pada awal abad ke-20. Pusat tinju profesional pun secara bertahap pindah ke Amerika Serikat ya, tadi dari UK. Zaman Chris John juga kan 2000-an. Enggak, abad 20 ini. Abad 20 berarti berarti? tahun 1900-an, 1900-an. Kalau 2000 abad 21. Oke, jadi ada 4 organisasi yang dianggap sebagai badan tinju utama di dunia ini. Keempat badan tinju tersebut itu adalah WBC, WBA, IBF, dan WBO. Itu nggak ada FWB. Wah, itu nanti kita undang si Oza lagi. Kita ada FWB-nya. Nah, dan masing-masing badan tinju itu tuh punya juara setiap kelasnya. Jadi selain 4 tinju yang tadi kan profesional semua, tapi ada juga yang buat amatirnya nih. Jadi namanya adalah Association Internationale de Boxe Amateur. Kalau disingkat AIBA. Aiba. Ya, jadi ada yang profesional 4. Lem. AIBA, Rimba. Aiba kan daging sapi yang diserut-serut itu. Apa ya? Abon. Oh, abon, ya, oke. Ini kita bahas jeb-jeb aja. Oh ya, bahas tentang jeb-jeb. pukulan-pukulan. Tapi gue tanya dulu deh, lu orang yang ngikutin boxing atau tidak? Tidak sih sebenarnya. Sama sekali pernah nonton nggak? Pernah dulu sekilas doang, masih kecil kayak di Indosiar. Apa ke bokap lu suka boxing? Enggak. Bokap gua bela diri iya bisa, tapi Tapi dia tidak suka nggak nonton-nonton. nonton dia nggak. Dia nontonnya Bruce Lee, Jackie Chan gitu. Oke. Ini kita bahas yang secara teknis pukulan ya. Iya, teknis. Kalau yang gue tahu kan ada macam-macam nih. Ya. Jab, hook. Nah, oke. Nah, ini kita coba bahas satu-satu kali ya. Ya, ada yang jab ya. Nah, jab ini biasanya nih pukulan dilakukan menggunakan tangan depan. Pukulan jab dalam tinju membantu menjauhkan. Oke, jadi kayak kalau mungkin Kalau gua paling kanan berarti. Karena kan gua Iya. Untuk memaksimalkan efektivitas pukulan jab, para petinju profesional tuh memilih lengan dan pergelangan tangan mereka sebelum melakukan kontak dengan lawan. Di bagian yang lebih ngerti tuh, Iya, coba coba. jelaskan gitu ke kita ya. ada pukulan silang ya, berbeda dengan pukulan jab yang dilontarkan secara lurus depan tubuh. Gini ya, Nah, Pak? gini Oh, dong. itu bukan Dengan silang. tangan yang kuat dengan bergerak sedikit melintasi badan. Jadi kayak gini nih, misalnya tangan kanan, arah ke kiri. Oh gitu. Ini kayak gitu. Jadi kayak, lu tau kan yang kalau lagi menghindari yang gini. Ada juga pukulan hook, dan tadi ya ini pukulan hook bisa dilontarkan ke kepala atau ke badan lawan yang mana aja yang nggak dilindungi. Jadi kalau misalnya begini, hooknya makanya dari sini kan ya. Bisa di bagian Ya bagian sini tuh. rusuk-rusuk gitu ya. Sakit juga sih, Pak. Pukulan ini kerap kali dikombinasikan dengan pukulan-pukulan lain gitu ya. Lontaran yang bersifat menyapu merupakan kelemahannya. Sehingga rentan mendapat pukulan balasan ketika tinju. Karena kan satu bis begitu. Iya, benar. Kayaknya kalau pukul uppercut ya dari Bawah ke ke atas. Ya. Jadi dilontarkan oleh tangan manapun aja ya, yang sangat efektif pada jarak dekat. Jadi duas. Oh itu kalau kena sih, wah gila sih. Jackpot juga tuh. Nah ini kan udah tahu cara-caranya ya. Sekarang kita mau kasih tahu nih ada petinju-petinju yang ini jurus-jurusnya Oh iya, ada pukulan sendiri nih. siap. Jadi ada namanya Floyd Patterson ya. Dia punya teknik yang selalu dia andalkan namanya Gazel Punch. Kalau Smackdown kan juga mereka kan ada jurus-jurusnya, tapi kan kalau itu adalah Choke slam gitu. ini ya apa? Nama-nama sendiri. Bukan skrip ya. Kayak apa sih kalau di Smackdown itu kan sebenarnya kan kayak Scripted. Iya, scripted juga ya jatuhnya. Kalau ini kan Entertainment. sebenarnya enggak ya, Beneran, tapi ya. cuma sebutan doang. Ya kali Pak, makanya kalau Smackdown bisa Gazel Punch. Nah, bisa apa yang kayak choke slam atau segala macam itu kan itu ya nggak script. mungkin dong. Jadi posisinya tuh sedikit menunduk ya, dia kemudian kalian gabungan teknik uppercut dan hook dengan tenaga yang maksimal dan cepat. Iya, oh Nggak iya. tahu gue. Bohongin. Nanti ada videonya bener. nah, ini. Jack Dempsey. Nah, mesti banget dicoba cara si Dempsey ini ya. Merendahkan kepala dan bahunya membentuk angka 8. Hah? Membentuk angka 8. Teknik bertahan yang Oh, juga gini. dikenal Oh, iya, dengan gini. bob and wave. Oh gitu. Nah, ini juga biasanya dikombinasiin dengan teknik lain ya. Dia akan menumpukan berat badan pada kaki depan, terus dia bakal lari nyamperin itu lawan sambil ngasih pukulan yang kencang. Oh lari ya? Lari cuy. Tapi ini kita nggak ngajarin buat berantem ya. Iya, tidak. Ini tuh buat Ini cuma di ring. membahas secara ini aja. Ini buat di ring ini. Kalau ini pasti tahu ya, Mike Tyson, dia gigit kuping ya. Iya, itu yang Dia terkenal. teknisnya itu tekniknya. Bahkan dia tuh sempat dijuluki sebagai laki-laki paling kuat di bumi. Sebelumnya Muhammad Ali juga kan. Ya, mantap. Nah ini
Ini cara dia meng-KO para musuhnya tuh biasanya posisi tangan selalu rapat depan wajah dan menutup semua celah pukulan sambil sembunyikan separuh kepalanya di balik sarung tinju. Tyson akan bergerak ke kiri, ke kanan, kemudian mengayun mengecoh lawan, baru dia masukkan pukulan. Bahkan ini cuma sekali pukulnya bisa KO. Bisa KO gitu. Ya. Apa sih namanya one hit KO? Apa sih One namanya? hit ya, nggak tahu gue. Ya udahlah kalau begitu sih segitu aja ya. Dan ya ini maksudnya kalau misalnya kita bahas inilah cara yang lebih sportif. Kalau lu mau tonjok orang tuh ya di ring aja gitu biar diawasin Sama OJK lo. Oh, JK. salah Wasit. ada wasit ya Pak itu maksudnya. Jadi seperti itu untuk masalah boxing-boxingannya. Semoga mendapatkan. Info menarik ya untuk crackers. Jadi saatnya kita Untuk- akan crack this egg. Silakan Ian, ambil nyahu. Untuk yang pertanyaan minggu lalu ini kan. Jawabannya ini dong. Yoi. Siapa yang menang? Langsung kita kirim OVO-nya. Oke, ya pertanyaannya adalah kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Kalau tahu jawabannya langsung aja tulis di kolom komen yang bawah ya. Segitu aja, lupa untuk subscribe, Yes. klik like-nya juga, follow kita di Instagram dan TikTok. Buat kalian yang pengen masuk Ya. ke video kita, jangan lupa isi Google Form di bawah. Betul sekali. Dan join Discord kita juga buat Yes. ngobrol-ngobrol. Kalau gitu, segitu aja, stay cracking. Salam crackers, Cek, cek, cek cek ting, ting kumpria.